Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah menurut Baraya video-video saya terasa berat? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya saya bersikeras bahwa video-video saya itu tidak berat. Dan di video ini saya akan buktikan bahwa video-video saya itu sebenarnya tidak berat sama sekali. Tetapi ceritanya gini, kemarin lalu itu saya bikin channel baru. Isinya sangat ringan dan sangat ringkas. Dan ditujukan untuk orang-orang kebanyakan gitu. Nah tapi adik saya tetap aja komplain dengan mengatakan bahwa itu adalah berat. Dan walaupun saya bersikeras bahwa itu adalah ringan, saya kemudian berpikir bahwa di channel ini, di Guru Gembul Channel ini, di setiap video tanpa kecuali itu selalu ada orang yang miss, ada orang yang salah paham. Bahkan di beberapa video yang salah pahamnya itu banyak sekali, menjadi mayoritas. Nah dari situ kemudian muncul sebuah asumsi bahwa jangan-jangan memang video saya itu untuk banyak pihak menjadi berat. Nah di episode ini saya tidak akan mengatakan tentang berat dan ringan. Saya pikir itu adalah hal yang biasa. Tapi saya akan jelaskan bahwa kalau seseorang berpikir secara logis, maka dia akan mendapatkan keringanan yang sangat luar biasa. Dan hal-hal yang menurut kita berat atau membuat kita berpikir tentang sesuatu yang berat itu bukan gara-gara berat secara logika, tapi berat karena memang ada atribut-atribut emosi yang masuk intervensi ke dalamnya. Jadi kita akan berbicara tentang logika di episode ini buat mempermudah bagaimana proses berpikir. Jadi ayo kita mulai. Kita mulai dari pertanyaan yang kemarin diajukan oleh seorang YouTuber terkemuka. Dia bilang ini adalah pertanyaan yang berat, tapi saya pikir aduh kenapa yang gini disebut berat. Pertanyaannya adalah kalau Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa, kenapa agama itu banyak? Nah pertanyaan itu juga salah satu pertanyaan yang legend ya, yang biasa dikemukakan oleh orang-orang yang misalkan free thinker dan sebagainya. Tapi kalau misalkan Baraya mau berpikir secara logis, maka pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat ringan. Pertanyaan itu berat lantaran ada beberapa di antara Baraya yang memasukkan nilai-nilai keyakinan dan moral di dalamnya. Seandainya berpikirnya logis sepenuhnya, maka pertanyaan itu bukan hanya pertanyaan yang ringan, tapi pertanyaan itu adalah cacat dan tidak utuh. Coba misalkan sekarang kita analisis sama-sama ya. Kalau Tuhan itu esa, kenapa agama itu banyak gitu kan? Nah itu pertanyaannya adalah pertanyaan yang konyol, sama seperti mempertanyakan kalau guru gembul itu satu, kenapa orang yang berteori tentang guru gembul itu banyak? Itu kan ya iyalah kalau sayanya satu ya yang berteori tentang saya banyak ya nggak apa-apa kan, emang kenapa gitu dengan itu gitu kan. Tuhan itu esa, dan apa yang dimaksud dengan Tuhan? Konsepsi kita atas sesuatu yang maha kuasa, maha hebat, maha mengetahui, maha menciptakan dan sebagainya, begitu kan? Apa yang dimaksud dengan agama? Pandangan tentang Tuhan, informasi tentang Tuhan, spekulasi tentang Tuhan, sistem pengetahuan tentang Tuhan. Nah, jadi yang dimaksud dengan agama itu adalah urusan kita, karena kita memandang Tuhan dengan cara beragama seperti itu. Sedangkan Tuhan ya ada di dimensi yang lain. Jadi pertanyaan ini sebenarnya muncul dari dua terma yang sangat tidak sinkron dan sangat tidak ada dalam satu dimensi yang sama. Jadi sebenarnya dalam hal ini kita mengetahui bahwa pertanyaan itu menjadi terkesan berat karena itu menyangkut sesuatu yang kita yakini, dan kita emosional dalam meyakini itu. Kita takut kalau misalkan sesuatu yang kita yakini itu menjadi salah atau kehilangan kesakralannya atau menjadi profan belaka dan sebagainya. Nah karena itu maka kita menjadi khawatir dan berat untuk memikirkan itu. Atau misalkan pertanyaan yang lebih legend lagi gitu, dan ini juga pernah kita bahas di beberapa episode yang lampau gitu ya, pertanyaan paradoks Tuhan gitu. Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain gitu? Nah kan ini pertanyaan yang katanya berat gitu ya, dan orang-orang yang free thinker, yang tukang debat agama dan sebagainya biasa mengandalkan pertanyaan ini seperti sebagai pemancing paradoks. Sebenarnya ini juga pertanyaan yang kacau Baraya. Maksudnya begini, kita uraikan satu-satu ya, kita analisis satu-satu pertanyaan itu. Pertama, kita menjelaskan atau meyakini bahwa Tuhan itu esa, dan kemudian keyakinan kita itu ditambah-tambahkan dengan instrumen-instrumen dan atribut-atribut yang lain, bahwa misalkan esa itu harus tunggal, mutlak, dan seterusnya dengan seluruh hayalan dan spekulasi mistik kita. Kemudian kita juga meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa diciptakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan itu bisa melakukan apapun yang Dia mau.
dan kita kemudian menambahkan atribut-atribut dalam spekulasi mistik kita itu tentang Tuhan dengan karakteristik-karakteristik yang harus diserupakan atau dicocokkan dengan kemahakuasaan Tuhan, kan begitu. Lalu dalam pikiran kita sendiri juga kita benturkan, yaitu kalau Tuhan Maha Kuasa bisa menciptakan segala sesuatu, apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan yang lain, yang berarti menggagalkan kemahaesaan Tuhan. Nah, ini kan sebenarnya yang tadi itu. Jadi ada Tuhan, kemudian kita berkonsepsi, kita berpikir, kita berteori, kita berhipotesis tentang Tuhan, kita berspekulasi mistik tentang Tuhan yang seperti itu. Kemudian spekulasi itu kita bentur-benturkan. Ya, kan sebenarnya bahasa agama, kalaupun kita meyakini misalkan satu agama tertentu yang memberitakan bahwa Tuhan itu esa, maka penggambaran itu adalah penggambaran yang tidak sepenuhnya utuh, karena Tuhan yang maha tidak terbatas itu tidak mungkin bisa dijelaskan dengan sesuatu yang terbatas, seperti halnya bahasa. Bahasa itu Ferdinand Saussure sama Derrida sama siapa juga menganggap bahwa itu cacat, itu gagal. Jadi artinya itu tidak sempurna. Bahasa manusia itu tidak bisa menyampaikan pesan dengan sepenuhnya benar. Lalu bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan bahwa sesuatu itu bisa dipadankan dengan sifat-sifat Tuhan yang kita pahami sebagai maha kan seperti itu. Jadi gak cocok itu sebenarnya. Nah, jadi itu adalah pertanyaan bukan tentang Tuhan, tetapi pertanyaan tentang konsepsi kita tentang Tuhan. Jadi itu sebenarnya bukan paradoks ketuhanan, tapi itu adalah paradoks konsepsi kita atau teori kita tentang ketuhanan. Dan itu adalah paradoks yang sebenarnya muncul dari agama-agama teistik gitu. Jadi kalau misalkan ngomong sama orang Hindu, ngomong sama orang Buddha, yang nggak mempan sama paradoks seperti itu, emangnya kenapa gitu. Lagi pula misalkan begini Baraya, kita ajukan sebuah simulasi ya. Misalkan kita akan jawab bahwa bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Bisa. Ya udah bisa. Terus nanti kan kita munculkan, oh kalau bisa berarti Tuhannya jadi dua, jadi tidak maha esa. Nah itu kan kesimpulan kita sendiri. Itu juga spekulasi kita sendiri. Jadi kita membikin-bikin tentang Tuhan, membuat sifat-sifat tentang Tuhan, membentur-benturkannya. Kemudian ketika muncul jawaban, kita tambahkan lagi pertanyaannya. Tuhannya berubah nggak? Ya enggak. Tuhannya tetap aja di situ. Ngaruh nggak? Enggak. Misalkan apakah dengan misalkan kita menjawab bisa, lalu Tuhannya jadi dua beneran, kan mana mungkin bisa Tuhan terpengaruh oleh spekulasi mistik kita seperti itu gitu. Lagi pula itu juga adalah pertanyaan yang konyol, dalam artian kita nggak nemu aksiologisnya apa gitu. Jadi maksudnya gimana ya? Nah, misalkan gini lah. Kita bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu esa, tapi ketika dia berkehendak dia bisa menciptakan Tuhan yang lain, misalkan seperti itu gitu ya. Terus bisa nggak kita mendemonstrasikan pembuktiannya? Kan nggak bisa. Mana buktinya bahwa seperti itu, kan nggak bisa. Itu semua pembuktiannya itu adalah pembuktian dalam nalar kita aja, dalam otak kita saja. Di dunia nggak akan berubah, Tuhannya nggak berubah, masyarakat nggak akan berubah, semesta nggak akan berubah. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang absurd dan unfaedah dan ribut di otak kita sendiri. Itu cocok untuk onani intelektual saja gitu. Itu untuk pinter-pinteran saja, atau untuk membuat diri kita itu merasa pinter kalau bisa menjawab itu gitu. Padahal sebenarnya kan, ya emang kenapa kalau misalkan bisa seperti itu? Misalkan kita sebut tidak gitu, ya kan kita nggak bisa membuktikan, atau orang lain tidak bisa membuktikan hal yang sebaliknya. Makanya kalau misalkan mau mikirlah tentang alam semesta, gimana caranya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, gimana caranya negara ini bisa menjadi negara yang maju, gimana agama itu menjadi cocok dan relevan untuk peradaban modern begitu. Bukan pertanyaan, kalau Tuhan dua, apakah mereka akan berantem? Kan gak faedah. Jangan mikirin soal Tuhan Baraya, itu gak faedah sama sekali. Dan secara filosofis juga itu gak positif, itu gak bisa didemonstrasikan pembuktiannya, kan begitu. Jadi misalkan kalau ada yang nanya seperti itu lagi, Baraya bebas jawab yang seperti apa, bisa atau nggak bisa, ya udah selesai kan. Nanti yang paling berantem, yang ributnya ya di otak-otak sendiri aja gitu. Gampang kan pertanyaannya. Atau misalkan pertanyaan yang lebih sekuler, misalkan yang kemarin itu ya, paradoks toleransi. Paradoks ini pertama kali dikemukakan oleh Karl Popper, Pak yang bikin nulis buku Enemy Society itu. Dan emang di buku itu awalnya dia nanya tentang paradoks toleransi. Apakah kita harus mentolerir orang yang tidak toleran gitu? Atau apakah kita berlaku benar kalau misalkan kita mentolerir orang yang
tidak toleran, atau apakah kita harus menintoleransi orang yang tidak intoleran gitu, atau orang yang intoleran. Nah, itu disebutnya sebagai paradoks. Sebenarnya ini juga bukan paradoks Baraya, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Kalau kita berpikir logis sepenuhnya, maka ini adalah pertanyaan yang sangat mudah dan tidak ada kaitannya dengan paradoks sama sekali. Itu menjadi paradoks kalau kita melibatkan sesuatu yang lain, instrumen emosi atau etika atau mentalitas atau keyakinan atau tendensi-tendensi yang semacam itu. Jadi coba misalkan begini ya, apakah kita harus mentolerir orang yang tidak toleran? Itu pertanyaannya serupa dengan apakah kita jahat kalau membunuh orang yang menjadi pembunuh? Atau apakah kita jahat kalau misal kita mencuri barang-barang dari pencuri? Kan seperti itu sebenarnya ya, kalau misalkan mau dibulak-balik gitu. Dan di situ sebenarnya memang tidak ada paradoksnya. Menjadi paradoks itu karena di situ ada nilai-nilai. Jadi orang yang bertanya itu menilai bahwa toleransi itu adalah sesuatu yang baik. Nah, disitulah masalahnya. Toleransi itu sama seperti kebanyakan terma dan konsep itu gak ada nilainya sebenarnya. Ada nilainya itu setelah disangkut pautkan dengan hal-hal yang lain. Jadi misal begini, toleransi. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi itu adalah membiarkan orang lain melakukan apa yang dia maui. Toleransi antar agama berarti saya mentolerir orang yang beribadah di depan saya. Saya membiarkan dia melakukan apa yang dia maui. Begitu. Jadi toleransi itu seperti itu. Apakah toleransi itu baik atau buruk? Ya, gak ada nilainya, bisa baik, bisa buruk kalau ada variabel yang lain. Jadi membunuh itu baik atau enggak? Bisa baik, bisa buruk, kecuali ada variabel yang lain. Kalau misalkan saya membunuh orang yang sangat jahat, maka saya menjadi orang baik. Avenger itu disebut orang baik karena dia membunuh Thanos. Begitu kurang lebihnya, padahal dia membunuh kan, tapi jadi orang baik karena perbuatan membunuhnya itu. Kan begitu. Begitupun dengan toleransi. Seorang polisi mengatakan bahwa kami tidak akan mentolerir kejahatan yang terjadi di negeri ini. Nah, dia tidak mentolerir artinya dia baik, bukannya dia jahat. Jadi toleransi itu bisa baik, bisa buruk. Jadi kalau misalkan apakah kita harus mentolerir orang yang intoleran? Ya, kalau kita sudah sematkan baik dan buruknya, itu muncul paradoks. Kalau enggak, ya enggak jadi masalah. Ya kita intoleran saja terhadap mereka semua. Kita habisi saja mereka semua. Itu adalah sesuatu yang baik. Kan begitu ya. Jadi ya semoga saja bermanfaat, dan saya harap video ini pendek. Sebenarnya masih banyak hal yang pengen saya sampaikan, tapi ya karena janji saya di awal itu bahwa saya pengen bikin video yang ringan, jadi saya harap video ini benar-benar ringkas dan ringan agar kita bisa belajar sama-sama untuk bisa berlogika, agar kita bisa menentukan jawaban mana yang lebih benar. Lalu kenapa kalau misalkan kita berpikir logika kemudian kita benar secara logis, apa faedahnya? Ya banyak faedahnya Baraya, tapi intinya faedahnya itu adalah sudah saya jelaskan di episode yang ini. Silahkan tontonnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit, udah mau hujan dan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.